Shalom jemaat yang terkasih, minggu ini kita beribadah dalam rangka Minggu Paskah yang kelima dan juga bersamaan dengan apresiasi kaum ibu. Ibadah hari ini kita memiliki tema Ibuku Sang Pejuang dan akan dilayani oleh Pendeta Samuel Kristiono. Ibu, dari semenjak aku masih muda, aku sadar aku memiliki seorang ibu. Selalu perhatian, selalu melindungiku, selalu ada di sisiku, tak peduli apapun. Ibu mengajariku mana yang benar, mana yang salah, dan selalu mendorongku untuk melakukan hal yang benar. Walaupun terkadang itu sangat sulit untuk dilakukan. Ibu menjagaku saat aku sakit, dan cintamulah yang membuatku sembuh. Ibu juga punya peraturan-peraturan, dan saat ku ikuti itu semua, hidupku terasa lebih simpel, lebih baik. Ibu adalah sinar penuntun bagi hidupku. Hatiku dipenuhi dengan cinta kepadamu, guruku, temanku, ibuku. Marilah kita mulai ibadah kita, dan mari kita angkat hati kita untuk memuji kepada Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah menganugerahkan seorang ibu dalam keluarga. Allah memperlengkapinya dan menjadikannya berkat bagi keluarga. Karena itu berbahagialah keluarga yang diberkati melalui kehadiran seorang ibu. Dan berbahagialah tiap ibu yang menjawab panggilan Tuhan dengan memberikan pelayanannya dengan penuh kasih dan sukacita bagi keluarganya. Amsal 31 ayat 15, 26 sampai 28 memberikan kesaksian tentang kehadiran ibu dalam keluarga. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Allah hadir melalui seorang ibu yang memberikan hidupnya bagi keluarganya,
Begitu pula Allah hadir melalui tiap anggota keluarga untuk memampukan seorang ibu melayani dengan hikmat dan kekuatan. Mari bersama kita menyambut kehadiran Tuhan dengan sujud menyembah, memuliakan Allah. Karena demikianlah sepatutnya segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh patut dipermulia. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh adil, patut dipermulia. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengambil waktu untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dalam hening, mari kita memeriksa diri atas segala dosa dan kesalahan kita, juga atas kekurangan dan kealpaan pelayanan kita sesuai peran dalam keluarga, baik sebagai ibu maupun anggota keluarga yang mendukung peran ibu. Dengan penyesalan dan tekad untuk bertobat, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Bapa, inilah pengakuan kami ketika kami tidak menjawab panggilan Tuhan untuk melakukan peran kami, baik sebagai ibu maupun sebagai anggota keluarga yang seharusnya mendukung peran ibu. Demikian pula kami menyadari ketika kami belum mengambil peran kami di tengah masyarakat yang seharusnya kami menahan diri. Kami berada di rumah, tidak ada di dalam kumpulan-kumpulan yang bisa membahayakan orang lain. Bahkan kami mungkin kurang mendukung saudara-saudara kami yang berada di garis depan, baik secara medis, aparat keamanan, ataupun mereka yang saat ini berjuang sehingga wabah yang seharusnya bisa segera diatasi ternyata masih berlanjut sampai sekarang. Karena itu kami menyerahkan seluruh pengakuan kami dengan sebuah tekad bahwa Tuhan menolong kami untuk menempatkan diri dengan baik sehingga damai sejahtera Allah boleh dirasakan di bumi ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sesali keberdosaan kita dengan bersimpuh di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
Mari kita bersama membawa diri kita kepada Tuhan. Kita akan memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman-Nya. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena Allah menganugerahkan ibu dalam keluarga kami. Ibu yang telah melahirkan kami, maupun ibu yang telah menghadirkan Allah dalam kehidupan kami. Kehadirannya telah menjadi berkat bagi kami. Bagi kami para ibu, sempurnakan panggilan ini agar kami dapat menjadi ibu yang menghadirkan Allah dalam keluarga. Dan kami sebagai suami, ayah, serta anak, hidupkanlah panggilan untuk mendukung peran ibu dalam keluarga. Dalam rasa syukur atas panggilan ini, kami membuka hati akan firman Allah yang akan memperlengkapi kami mempersembahkan pelayanan sesuai peran. Dalam Kristus, Sang Kepala Keluarga, kami berdoa. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mendengarkan pembacaan Alkitab. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, Aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim. Ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu, sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya. Engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, Aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang, di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, Tinggallah padaku, dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentabiskan orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya, dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, Sekarang taulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa rindu dan haus akan firman Allah yang hidup, yang senantiasa menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini secara internasional kita dibawa kepada panggilan bahwa seorang ibu adalah bagian penting yang sudah Tuhan letakkan di dalam sebuah keluarga. Maka bagi kita yang menjadi ibu, biarlah kita akan menyadari panggilan itu. Tetapi kalau kita menjadi seorang ayah, suami, dan anak-anak, biarlah kita juga ingat bahwa seorang ibu tidak akan bisa melaksanakan panggilannya itu dengan baik jika kita tidak mendukung mereka. Karena itu biarlah perenungan firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk melihat bagaimana Allah memanggil setiap ibu. Begitu juga Allah memanggil setiap anggota keluarga untuk mendukung peran ibu. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar tentang sosok Mika. Demikian juga dengan ibu dari Mika. Saudara yang dikasihi Tuhan, sosok Mika di sini berbeda dengan Nabi Mika yang hidup sejaman dengan Yesaya. Mika di sini adalah seorang Israel dari suku Efraim. Dan nama Mika ini sebenarnya berarti seperti Tuhan atau Yahweh. Namun pada kenyataannya hidup Mika ini sangat jauh dari karakter Allah Yahweh. Bacaan hari ini menunjukkan bahwa Mika mencuri uang ibunya. Dia mendirikan kuil dan menyembah patung. Dia menahbiskan imam sendiri serta memiliki pengajaran yang salah. Dia berpikir bahwa Tuhan akan baik kepadanya karena dia telah memiliki seorang imam atau seorang Lewi di dalam kuilnya. Mika ini kemudian tumbuh dengan pemahaman yang salah. Dan hal ini salah satunya juga dikaitkan dengan peran seorang ibu. Ibu ini ikut membentuk dirinya. Ketika sang ibu mengajarkan sesuatu, maka Mika melihat sosok ibu itu. Lalu kemudian dia mengambil apa yang dia merasa baik dan itu dia lakukan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu itu memiliki keterikatan batin dengan anaknya. 9 bulan dalam kandungan membuat kedekatan secara fisik itu menjadi kedekatan psikologis. Kalau seorang ibu berhasil merawat hubungan ini dengan baik, maka ini akan menjadi sebuah aset yang kuat yang kemudian menuntun dan mempersiapkan anak ini untuk tumbuh menjadi seseorang sesuai dengan harapan sang ibu. Kombinasi dari rasa sayang dan kebergantungan sejak dini itu akan menumbuhkan ketaatan di dalam diri anak-anak ini kepada sang ibu. Peran ibu dalam pertumbuhan pribadi anak sangat besar jika ia berhasil menanamkan pengajaran yang benar, disiplin yang kuat, maka itu akan membangkitkan semangat juang. Dan sang anak ini akan tumbuh menjadi satu pribadi yang kuat. Pribadi yang baik, tangguh, dan beriman kepada Tuhan. Nah, mari kita melihat teladan sang ibu dan pengaruhnya bagi Mika. Kita juga akan melihat bagaimana pengajaran ini bagi kita. Yang pertama kita akan melihat tentang konsep pertobatan. Ibu Mika adalah seorang yang mudah mengutuk. Bukannya memberi sanksi kepada si pencuri dengan bijak dan tegas, tapi dia malah mengutuk. Kutukan ini merupakan ledakan kemarahan yang disertai dengan keputusasaan. Karena dia tidak berhasil menemukan siapa sebenarnya si pencuri itu. Dan kutukan di dalam kasus ini hanya mengarah kepada hukuman, tetapi tidak memberi kesempatan untuk terjadinya sebuah pertobatan. Akibatnya Mika tidak memiliki konsep pertobatan yang jelas. Dan kalau sang ibu tidak mengeluarkan ancaman kutukan, mungkin Mika tidak akan pernah mengaku.
Karena itu perubahan sikap dari sang ibu. Dari mengutuk menjadi memberkati, maka sikap ini juga merusak konsep pertobatan yang benar. Prinsip pengajaran yang kita pelajari dari bagian ini adalah pertobatan itu sebenarnya merupakan sebuah kesadaran atas kesalahan dan dosa yang disertai penyesalan yang tuntas dan keinginan kuat untuk memperbaiki dirinya. Dari sini seorang yang telah berdosa akan merasakan keagungan anugerah yang diberikan melalui pengampunan, tetapi di dalam kasih. Sebagai seorang ibu, Tuhan memberikan kepercayaan besar kepada kita untuk membimbing anak sehingga mereka bisa bertobat. Dan melalui kasih sayang ibu dan ketaatan anak, semuanya ini akan menjadi sebuah jalinan yang sempurna. Jadi jangan sampai kita berangkat dari rasa kasihan, kita tidak tega terhadap anak, lalu menunjukkan sikap memanjakan. Kita tidak jadi menghukum atau menerapkan tentang kebenaran itu kepada anak. Sehingga akhirnya mereka tidak memahami sungguh-sungguh tentang kebenaran. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang konsistensi. Konsistensi dalam menanamkan dan menerapkan kebenaran. Setelah mengetahui bahwa si pencuri itu adalah anaknya sendiri, maka sang ibu itu spontan mengubah kutukan itu menjadi berkat. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat 2b, maka di sana Alkitab mencatat, istri ibu ini mengatakan, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Kita melihat sama sekali tidak ada konsekuensi atas kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh Mika. Bahkan semula sang ibu bermaksud untuk memberikan atau mengembalikan semua uang itu kepada Mika. Uang itu seolah dipakai untuk menyuap Tuhan. Di dalam ayat ketiga terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dicatat, supaya engkau anakku terlepas dari kutukan yang telah saya ucapkan itu, saya mempersembahkan perak ini kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari tindakan sang ibu ini, maka tidak ada efek jerah pada Mika tentang perbuatan jahat atau dosanya. Tidak ada pertobatan yang sungguh atau total. Kalau kita perhatikan pada zaman ini pun kita seringkali dibuat bingung. Karena tindakan yang salah tetapi kemudian dilakukan oleh mayoritas, didukung oleh orang-orang kuat. Tidak ada yang berani menegur, maka tindakan itu bahkan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan seringkali atas nama agama, maka apa yang seharusnya salah itu justru dihalalkan. Termasuk ketika sebuah tindakan kriminal itu dilakukan. Prinsip pengajaran yang kita dapatkan di sini adalah kebenaran itu harus ditegakkan. Kejahatan atau dosa harus ditelanjangi, ditegur, ada sanksi atau hukumannya. Ketika sang ibu mendapati kejahatan Mika, maka seharusnya sang ibu ini membimbing Mika. Sehingga Mika ini menyadari akan kesalahannya. Dia bisa mengerti kebenaran, menyesali perbuatannya. Sang ibu juga harusnya menyadari kesalahannya. Karena bukan hanya Mika yang salah di sini. Dia sudah mengutuk si pencuri yang kemudian ternyata adalah anaknya sendiri. Sebagai seorang ibu, kita harusnya menanamkan dan menerapkan kebenaran. Kadang karena tidak tega atau kasihan, muncul satu sikap yang tidak tepat kepada anak. Kita memanjakan mereka, kita membiarkan mereka. Hingga suatu saat nanti, ketika anak-anak ini sudah dewasa, kita tidak lagi punya keberanian atau kesempatan untuk mengkoreksi
Apa yang sudah mereka lakukan, semuanya sudah terlambat. Yang ketiga, kita belajar tentang kejujuran dan integritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, semula sang ibu mengatakan akan menguduskan uang itu. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan mempersembahkan. Uang itu yang berjumlah 1.100 uang perak itu mau dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ternyata sang ibu itu akhirnya hanya memberikan 200 uang perak dari 1.100 itu. Di sini kita melihat bahwa dia tidak jujur. Bahkan bisa dikatakan dia mencuri uang itu. Uang yang seharusnya dia persembahkan kepada Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya Mika pun kemudian belajar. Dia tidak takut untuk mencuri. Dari pengalaman-pengalaman yang lalu mungkin Mika juga belajar dari ibunya. Sehingga pada saat itu dia tega untuk mencuri uang dalam jumlah besar. Bahkan ketika uang itu adalah uang dari ibunya sendiri. Prinsip pengajaran yang kita temukan di sini adalah tentang kejujuran dan integritas. Kalau sang ibu mau menguduskan uang itu, maka dia harusnya menyerahkan uang itu kepada Tuhan. Bukan malah diserahkan kepada anaknya atau kepada tukang perak. Uang itu bukan lagi haknya sendiri. Uang itu tidak lagi bisa digunakan sekehendak hatinya. Apalagi kemudian dia mencuri sebagian besar uang itu. Kalau kita perhatikan maka dia sudah mengambil 900 uang perak. Karena dia hanya memberikan 200 saja. Sebagai seorang ibu, kita harus jujur dan punya integritas. Sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Yang keempat, kita akan belajar bagaimana kita mengenalkan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud oleh sang ibu menguduskan atau mempersembahkan uang, itu ternyata adalah membuat patung pahatan untuk disembah. Hal ini menyalahi hukum kedua dari 10 hukum Allah. Di sana dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Firman Tuhan ini jelas sekali. Tetapi sang ibu ini justru melanggarnya. Patung itu bukan hanya dia buat, tetapi kemudian dia letakkan di rumah Mika. Sebuah pengajaran yang buruk sekali. Karena sang ibu bukan mengenalkan Allah dengan cara yang benar, tetapi justru konsep yang salah. Jadi sang ibu menganggap bahwa Tuhan itu sama dengan patung pahatan. Sang ibu sama sekali tidak mengajarkan pribadi Allah itu seperti apa. Dia justru mengajarkan Allah yang direkayasa menurut pikiran atau keinginan manusia. Akibatnya Mika tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Dia hanya membuat rekayasa tentang pribadi Allah. Dalam ayat 13 kita membaca, sekarang taulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Bagaimana bisa Mika memiliki konsep yang salah? Allah seolah berpikir demikian. Padahal itu sebenarnya adalah hasil rekayasa pikirannya sendiri. Jadi sosok Allah yang ada di pikirannya adalah Allah dalam huruf kecil ya. Allah ciptaannya. Bukan Allah Yahweh, Allah yang hidup. Dan pengenalan seperti ini membuatnya berusaha untuk mengatur Tuhan. Bukannya mencari kehendak Tuhan. Kita menemukan prinsip pengajaran di sini. Bahwa mengenal pribadi Allah adalah sebuah proses seumur hidup. Dalam Yeremia 29 ayat 13,
Kita belajar tentang apabila kamu mencari aku, ya. Kesaksian firman Tuhan ini mengatakan kalau kita mencari Tuhan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa baiknya Allah kita. Dia menyediakan diri, dia merangkul kita, dia membawa pengertian kita. Sehingga pada saat kita mau mencari Allah, mengenal Allah dengan benar, maka dia terbuka untuk memperkenalkan dirinya. Pengenalan sang ibu tentang Allah akan menjadi pola pengenalan dari anak-anak akan Allah. Bagaimana mungkin seorang ibu yang tidak mengenal pribadi Allah dengan benar, dia dapat mengenalkan Allah kepada anak-anaknya. Sebagai ibu, kita punya tanggung jawab yang besar untuk membawa anak-anak kita agar mereka benar-benar mengenal Allah serta membangun sebuah relasi yang utuh dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian terakhir kita belajar bahwa menanamkan firman Allah dengan pengajaran yang benar adalah sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan. Kita melihat dalam kondisi zaman yang tidak selalu baik atau ideal. Ayat ke-6 mencatat dalam kondisi setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalimat seperti ini menggambarkan keadaan seperti itu. Maka sebetulnya Mika membutuhkan pengajaran yang benar tentang firman Allah. Apa yang dikatakan dan dikehendaki oleh Allah. Kalau kita mengingat 2 Timotius 4 ayat 2-4. Maka di sana dikatakan beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari hal ini, maka Mika memiliki konsep pengajaran yang salah. Mika memiliki kuil yang berisi efod dan terafim, lengkap dengan seorang imam. Imam ini kemudian diangkat justru dari anaknya sendiri. Kalau kita paham tentang apa yang ada di dalam baju efod, ya, maka biasanya di baju efod itu ada urin dan tumim. Urin dan tumim itu merupakan alat yang biasanya digunakan untuk mencari kehendak Tuhan. Tetapi kita melihat di sini, bukannya menggunakan urin dan tumim, tetapi justru menggunakan terafim. Nah, padahal terafim ini adalah patung dewa keluarga yang biasanya dipakai untuk bertanya kira-kira kehendak dewa itu seperti apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama itu sang ibu tidak pernah mengingatkan ketika Mika berbuat salah, memiliki pengajaran yang salah. Akhirnya kita pun bertanya, apakah sang ibu ini memiliki atau memegang ajaran yang benar? Atau jangan-jangan dia sendiri juga tidak paham tentang hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita membutuhkan prinsip hidup yang teguh, mentalitas yang kuat, dan kedisiplinan yang tinggi. Dari mana mereka mendapatkannya? Dari rumah, dari orang tua, dari ibu, seharusnya demikian. Lalu apa isi dongeng sebelum tidur mereka? Apa isi hari-hari mereka? Bahkan apa yang akrab dengan mereka ketika kita dalam situasi lockdown ini? Ketika kita stay at home. Apa yang akrab dengan anak-anak kita? Apakah mereka lebih akrab dengan World of Warcraft? Apakah mereka lebih akrab dengan GTA? Grand Theft Auto, Mortal Kombat, atau Racing Force? Apakah pendampingan yang didapat oleh anak-anak kita itu tepat?
apakah ketika mereka stres, mereka gagal, mereka juga menemukan kekuatan dari kita, khususnya dari kita sebagai ibu. Mereka malah cari TikTok, mereka mencoba mencari pelarian-pelarian yang ternyata membuat mereka tidak menemukan jalan keluar. Apa seharusnya yang bisa menguatkan mereka? Itu lebih ke arah hiburan. Lalu di mana kita ketika semuanya itu sedang terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara ini pada saat kita merasa kita ada di dalam zona nyaman, semuanya baik-baik, anak-anakku semuanya juga baik, tidak ada persoalan. Dalam kondisi seperti ini, sebetulnya ada rekan-rekan kita para ibu yang sedang berjuang mati-matian untuk bisa melakukan tugas beratnya. Mereka berjuang dengan anak-anak mereka. Mereka berusaha membangkitkan semangat bahkan ketika anak-anak mereka mengalami kendala, ketidakmampuan. Sang ibu ini terus berjuang. Mari kita saksikan bagaimana para ibu ketika mereka berjuang ini, mereka menghadapinya. Apakah mereka berhasil untuk melakukan bagian atau peran mereka dengan baik, sehingga anak-anak mereka bertumbuh dan mengalami kekuatan? Kita akan menyaksikan beberapa klip berikut ini. 6 tahun yang lalu, saya tidak pernah bermimpi memiliki anak kembar. Karena pada tahun 2013 itu adalah 6 tahun pernikahan saya dan saya masih belum dikaruniai seorang anak. Namun pada tahun 2014, Tuhan mengizinkan saya untuk saya bisa hamil anak kembar. Dan di tengah-tengah kehamilan saya yang mengalami beberapa gangguan, Tuhan senantiasa menyertai. Hingga pada suatu hari, di bulan November, akhir November, saya mengalami pendarahan dan saya terpaksa melahirkan anak-anak saya di minggu ke-28 kehamilan saya. Pada saat itu berat anak-anak saya sekitar 1 kilo saja. Di tengah kondisi yang panik dan seakan-akan tidak bisa menerima kenyataan tersebut, keluarga inti begitu menguatkan saya dan suami pun juga selalu mengajak berdoa. Sehingga saya yang sebelumnya selalu mengandalkan kekuatan manusia dan berusaha mengebus para dokter dan suster untuk bisa menyelamatkan anak saya, itu disadarkan melalui saat doa-doa kami. Tuhan Yesus seakan-akan berkata bahwa keselamatan itu hanyalah ada datangnya dari Tuhan saja. Sehingga setelah 3 bulan di NICU, anak-anak saya boleh keluar dalam kondisi yang normal dan sehat. Dalam keadaan seperti itu, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan yang selalu memimpin dan memberikan kekuatan bagi keluarga kami. Perjuangan terberat seorang ibu pada saat itu seakan-akan menjadi ringan karena Tuhan selalu beserta dan juga begitu banyak keluarga inti yang mendukung mama saya, juga mertua saya, juga sahabat-sahabat saya. Dan concern saya saat ini, di saat anak-anak sudah berusia 5 tahun, adalah bagaimana mendidik mereka dengan iman Kristen, mengenalkan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mandiri, dan dapat melayani Tuhan. Selamat Hari Ibu, Tuhan memberkati. Pada saat umur 2 tahun, anak kami Stan mengalami keterlambatan berbicara. Itu menyebabkan Stan menjadi anak yang sangat aktif, gampang marah, dan tidak fokus atau konsentrasi. Kami pergi ke beberapa dokter dan terapis dan mereka meminta kami untuk memberikan terapi. Saya harus berhenti bekerja karena harus mengantarkan Stan terapi setiap hari. Di rumah saya juga harus mengerjakan PR-PR yang diberikan terapis.
Saya juga harus menstimulus Stan agar dia boleh mulai pelan-pelan berbicara, agar dia lebih fokus, lebih konsentrasi dengan berbagai macam buku, cerita-cerita, dan banyak permainan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, saya mengerjakan semua itu. Jujur, seringkali saya merasa bosan, merasa sedih dan kecewa. Apalagi terkadang ketemu orang-orang yang memandang sebelah mata terhadap anak kami. Saya merasa sedih dan berkecil hati. Sampai saat ini, Stan sudah berumur 9 tahun. Kami bersyukur untuk kemajuan Stan karena Stan sudah bisa berbicara, menyanyi, dan menghafal ayat. Sampai saat ini kami pun masih berjuang untuk Stan. Stan masih kami berikan terapi. Saya juga harus terus mengajari Stan agar konsentrasinya lebih panjang lagi, agar kognitifnya lebih baik lagi. Tapi kami bersyukur bahwa ketika kami melihat ke belakang, penyertaan Tuhan luar biasa selama 7 tahun ini. Kami percaya kalaupun Tuhan tidak menjawab apa yang kami inginkan, Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk Stan. Demikian Bapak Ibu sharingnya, saya ucapkan terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu bukanlah wanita lemah. Dia bukan kambing hitam dari setiap kegagalan. Dia bukan objek perbandingan yang selalu kalah ketika disejajarkan dengan wanita yang lain. Seorang ibu adalah petarung yang mempertaruhkan hidupnya. Seorang ibu adalah seorang wanita pejuang. Ada hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pejuang. Yang pertama, dia harus memiliki kasih. Dia memiliki kepekaan dan kerelaan untuk berkorban. Yang kedua, seorang pejuang harus tahu seperti apakah kebenaran itu, di manakah kebenaran itu. Dia tahu kebenaran, dia punya prinsip, dan dia memiliki keberanian. Lalu yang ketiga, sebetulnya bagi seorang pejuang, targetnya bukanlah kepastian untuk menang, tetapi kesiapan untuk bertarung. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas para ibu tidaklah ringan. Bahkan ketika saat ini kita ada di rumah, dalam situasi yang tidak begitu menguntungkan, maka disinilah tugas para ibu ini dimulai. Mari kita melihat sebetulnya apa tugas mereka ini. Ada beberapa tugas ibu yang harus dilakukan dan kita sebagai anggota keluarga yang lain mestinya memberikan dukungan sehingga tugas-tugas ini bisa dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, seorang ibu memiliki tugas untuk membawa damai dan kesejukan di dalam keluarganya. Seringkali seorang ibu ini menjadi orang yang bisa menenteramkan. Dia tahu seperti apa sifat ayahnya. Dia tahu suaminya sebagai ayah. Dia tahu bagaimana sifat anak-anaknya. Dan bagaimana dia bisa mempertemukan keduanya ini dengan baik. Yang kedua, dia punya tugas untuk mempersatukan dan menjadi mediator. Sehingga anggota keluarganya itu bukan hanya bisa berdamai, tetapi menjadi sebuah kekuatan saling menopang. Dan akhirnya kita menemukan keluarga-keluarga yang solid. Akhirnya bisa mencapai satu titik tertentu. Apa yang tadinya tidak pernah kita bayangkan dengan keluarga ini. Kesulitan yang dialami oleh keluarga ini. Ataupun salah satu dari anggota keluarga itu. Lalu kemudian mendapatkan support yang utuh. Dan di sini peran ibu begitu kuat. Maka keluarga ini akhirnya mencapai titik tertentu. Keluarga ini bisa menjadi berkat. Mereka melihat atau mengalami penggenapan dari janji Tuhan atau rencana Tuhan yang baik bagi mereka. Yang ketiga, para ibu ini memiliki tugas untuk menanamkan kebenaran melalui pengajaran dan disiplin yang konsisten. Untuk mempersiapkan keluarga yang berintegritas.
Seringkali seorang ibu dianggap cerewet, padahal ibu ini Tuhan beri anugerah untuk terus mengingat dan mengingatkan. Dengan demikian maka dia akan bisa menanamkan pengajaran itu. Dia terus bisa menanamkan disiplin itu dengan baik. Hal yang keempat, tugas seorang ibu ini adalah mengenalkan dan merawat relasi anggota keluarga dengan Allah. Bukan hanya antar anggota di dalam keluarga itu, tetapi keluarga dengan Allah. Baik pribadi dengan Allah maupun mereka sebagai keluarga dengan Allah. Karena itu, bagian terakhir dari tugas para ibu adalah menjadi pendoa, sekaligus mengupayakan tetap tegaknya mezbah keluarga dengan mengingatkan peran dari tiap anggotanya. Selamat bagi para ibu. Biarlah kita yang menjadi bagian dari keluarga ini, kita pun bisa mendukung para ibu untuk menjalankan perannya dengan baik. Mari kita bersama mengambil waktu untuk merenungkan sejenak tentang firman Tuhan ini. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Biarlah setiap kita mengambil waktu masing-masing untuk berdoa secara pribadi. Kita akan mendoakan pokok-pokok doa ini supaya kita mengambil bagian kita. Yang pertama, mari kita mendoakan rekan-rekan yang terpapar COVID-19 yang dalam pemantauan maupun pengawasan, para suspek maupun carrier, supaya tetap semangat untuk berobat. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Kita berdoa untuk rekan-rekan yang baru saja ditinggalkan atau kehilangan anggota keluarganya. Supaya Tuhan sungguh-sungguh menghibur dan menguatkan mereka. Kita berdoa bagi para dokter, pelayan kesehatan, para peneliti. Biarlah Tuhan memberikan hikmat. Tuhan menjaga kesehatan mereka, serta memampukan mereka untuk melayani dengan penuh kekuatan, dedikasi, dan kasih sayang. Mari kita mendoakan seluruh jajaran pemerintah, dari pusat hingga daerah, supaya dapat bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Kita sudah mulai merasakan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19. Maka biarlah kita mendoakan agar masyarakat dikuatkan untuk menghadapi krisis ini. Biarlah mereka tetap berjuang di dalam iman, dalam hikmat dan ketulusan, tidak terjebak kepada hal-hal yang membawa mereka kepada dosa dan keputusasaan. Kita berdoa bagi gereja Tuhan, supaya peka dan antisipatif dalam upaya merawat kehidupan. Bersikap proaktif dan produktif untuk berkarya bersama Allah. Dan terakhir kita berdoa untuk para ibu dan anggota keluarga. Supaya kita bersama-sama boleh menjawab panggilan sesuai dengan peran kita. Agar keluarga dan gereja diberkati melalui kehadiran mereka sesuai dengan peran masing-masing. Ya Bapa,
kami membawa doa-doa kami ini. Kiranya Engkau yang memimpin bagaimana kehendak-Mu dinyatakan dan dikenapi, juga melalui peran kami masing-masing. Di dalam Kristus Sang Kepala Gereja, kami menyerahkan doa kami. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan, dan ayat nats yang akan mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mari kita memberikan persembahan yang terbaik dari kita dengan menaikkan pujian dari NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas setiap berkat yang boleh Kau anugerahkan kepada kami. Biar rasa syukur dalam diri kami boleh tetap ada, terlepas kondisi yang sedang terjadi. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang selalu menjaga dan menopang kami. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan, dan hanya di dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari dan sepi, ibuku bertemu, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita bersama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian, mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.